You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You Mahasiswa. Tidak apa-apa ke rumahnya pengen Ini. Kan mulai untuk Pak Arif ini tak komentarnya akun seperti ini kelihatan. Kenapa? Iya. iki anu disadik iki jadi juga. Tapi kuncinya udah. Oh, ini semua rumah. Itu ya. Oh, ini loh sih, anu ini apa namanya? Kayak gini loh. Apa itu bajunya nanti tercari dijadikan seperti ini kecilnya. Badannya kecil. Ya, tapi ini saya pemimpin. Iya. Kan Quran pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan pada hari ini. Agenda kita yaitu sama dengan yang kemarin, itu berupa apa tuh? Apa? Coaching Bapak. Oke. 2.3 Ya, coaching. kita mulai atau siapa yang ini berperan jadi kuting dan sebagainya. Mungkin ada yang pertama dulu. Bapak, ini kucingnya 2 orang. Ya. Ini kan 12 orang, berarti 6 kucing ya Bapak nggih? Ya. Cukupnya, ya betul. Monggo. Bu atau Mbak Rohati? Nggih, Bapak. Monggo. Ini saya sama berpasangan dengan Bu Erni dari SMK Wali Songo. Jadi pada kasus kali ini saya sebagai coach, ya. Kemudian Bu Erni sebagai coach. Monggo mulai. Untuk Bu Erni ini seorang guru ekonomi di sekolahnya yang mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya. Dan kali ini Ibu Erni akan berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya dengan saya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, saya dengan Pak Rohati akan melakukan dialog atau proses coaching dengan model Tirta, di mana Pak Rohadi sebagai coach saya, sedangkan saya sebagai coach. Di sini saya mempunyai permasalahan
rendahnya antusias murid-murid terhadap pembelajaran saya dengan pengumpulan tugas yang hanya kadang-kadang 50%. Oke, Pak Rohadi, kita mulai nggih. Siap. Nggih. Bapak Ibu, pertama adalah di sini di model Tirta ada 4 tahapan. Yang pertama adalah ada tujuan umum. Pada tujuan umum ini saya dengan Pak Rohadi akan menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Jadi idealnya tujuan ini datang dari Goci. Gitu. Oke, siap nih Pak Rohadi? Siap. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Erni. Pak Hadi, bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Bapak? Boleh Bu Erni. Kira-kira Ibu mau menceritakan apa ini? Kok tiba-tiba menemui saya? Pak Hadi, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan pada akhir hari ini, Pak Hadi, di kelas. Jadi begini Pak Hadi, akhir hari ini saya merasa murid-murid saya itu kurang antusias Pak dalam menerima pembelajaran dari saya. Nah, jadinya murid-murid itu juga malas Pak dalam mengerjakan tugas. Bahkan pernah pada satu materi itu murid-murid hanya mengerjakan tugas itu cuma 50% Pak di kelas yang mengerjakan. Siap Bu Erni. Jadi menurut Ibu Erni kira-kira apa yang Ibu Erni harapkan dalam obrolan kita kali ini? Iya Pak Hadi, jadi harapan saya adalah kita ngobrol hari ini Pak, itu akan ada solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak, tentang antusiasme murid-murid ketika pelajaran saya. Menurut Bu Erni kira-kira apa yang membuat murid-murid Bu Erni itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas Bu Erni? Bapak Ibu, jadi ini masuk pada tahapan identifikasi masalah di mana coach melakukan pengalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Diulangi lagi Pak Adi. Ya, jadi menurut Bu Erni kira-kira apa saja yang membuat antusias murid-murid Bu Erni itu berkurang? Iya, coba Pak Adi, saya mau mengingat-ingat kembali. Kira-kira hal apa ya Pak ya yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias terhadap pelajaran saya? Yang pertama, kira-kira apakah pelajaran saya sepertinya sedikit membosankan ya Pak ya? Apa terlalu monoton? Atau saya juga terlalu dominan ya Pak dalam berbicara? Atau bercerita ke murid-murid misalnya? Nah, yang kedua, mungkin saja saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pelajaran saya. Apa seperti itu ya, Pak? Oh, begitu ya. Bisa jadi itu, Bu. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu bisa antusias dalam pembelajaran? Kira-kira kalau seperti itu. Gimana ya, Pak? Kalau menurut saya sih, tentunya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton dan juga tidak membosankan, Pak. Wah, saya sependapat ini dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak membosankan pada pembelajaran Ibu? Coba kalau saya pikir Pak ya, mungkin menurut saya pembelajaran saya harus lebih terpusat pada murid Pak. Jadi mungkin murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya harus menyelipkan ice breaking Pak pada pembelajaran saya atau games-games supaya pembelajaran lebih menarik Pak. Mungkin begitu ya Pak ya? Nah, saya sangat setuju sekali itu. Lalu kira-kira mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Bisa jadi itu kemungkinannya karena apa tugas saya terlalu banyak yang saya berikan ke anak-anak karena banyak berisi pertanyaan-pertanyaan. Kemudian tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Jadi anak-anak kurang antusias Pak akhirnya mengerjakan tugas yang saya beri. Kalau saya boleh tahu,
Kira-kira Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau saya sih biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Apakah ada sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Pak. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Pak. Seperti TikTok atau Reels di IG. Nah, betul sekali Ibu Erni. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar sehingga murid-murid Bu Erni bisa lebih antusias mengikuti pembelajaran. Bapak Ibu, itu adalah tahapan dari identifikasi. Selanjutnya adalah rencana aksi, di mana di sini terdapat pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Silakan Pak Adi. Siap. Jadi sekarang apa rencana Ibu Erni untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Pak Adi, jadi menurut saya begini. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti video YouTube, kemudian dari TikTok juga bisa. Kemudian yang kedua adalah saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada siswa. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, menggunakan bentuk video, lagu, puisi, pantun, atau bahkan bisa juga dengan laporan digital, Pak. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Semangat mencoba, Bu. Siap, Pak Adi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah tahapan tanggung jawab, di mana di sini kita antara coach sama coaching membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Silakan Pak Adi. Siap. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Baik Pak, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka dalam belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Sehingga nggak ada unsur paksaan, akan saya serahkan pembelian sumber belajar pada murid-murid saya. Dari sumber belajar dan juga dari produk-produk yang ingin mereka hasilkan, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Saya kasih jempol 2. Saya sangat mendukung langkah-langkah Ibu. Terima kasih, Pak. Semoga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Erni ya. Amin, amin Pak. Terima kasih ya Pak Adi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mengatasi masalah saya ya Pak, dan kita bisa menjadi guru yang selalu dirundingkan murid-murid kita Pak Adi. Amin, amin ya Pak. Ya, terima kasih Pak Adi. Sampai ketemu lagi Pak Adi. Sama-sama Bu. Terima kasih. Ya, Pak. Mungkin lanjut kepada Sobo kedua. Kami Bapak, saya Bu Nini bersama Bu Yulina. Oke, Bu Nini. Baik, Assalamualaikum.